Mas bisa diceritakan nggak dulu seperti apa, kemudian apa aja manfaat yang didapat dari magang ataupun beasiswa yang sudah dilakukan? Dipersilakan Mas Edo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah, warahmatullahi luar biasa. Ini saya ketemu guru-guru saya, sahabat-sahabat saya, semuanya ini luar biasa ini. Kang Ali, tadi juga nongol Kang Anggi, kayaknya ada juga sih di belakang situ ya. Belum lagi Kang Nasuha dan teman-teman yang lain semuanya ya. Terus itu ada Kang Isan, ada Bro Imam, ada Bro Iman, luar biasa teman-teman semuanya. Nah, singkat saja teman-teman ya seputar apa namanya kegiatan ini. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz gimana nih? Singkat ya. Baik. Nggak bercanda teman-teman ya. Insya Allah. Ini luar biasa ini. Saya juga dari tadi mantengin chatnya. Ternyata ada ratusan orang juga ini yang hadir. Terus chatnya juga jauh-jauh ini teman-teman semuanya. Dari Sabang sampai Merauke nih kayaknya ya. Tadi ada yang dari Papua gitu kan. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Medan gitu. Yang paling jauh dari Bekasi nih. Bekasi masih kota paling jauh kalau dari Bogor dan sekitarnya. Ya Bekasi ini paling jauh dari Indonesia ini. Bercanda ya buat teman-teman Bekasi ya gitu. Tapi kalau diseriusin juga nggak apa-apa sih. Gitu teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya memang qadarullah. Ya, alhamdulillah teman-teman, saya diberi kesempatan buat bisa tatap muka sama teman-teman semuanya, walaupun juga saya nggak bisa ngelihat muka teman-teman ini yang lain ya. Tapi saya ngelihat chatan dari teman-teman yang luar biasa gitu. Ini kesempatan yang luar biasa buat saya gitu, karena bisa ketemu tatap muka sama guru-guru saya di sini gitu. Nah, teman-teman program yang diselenggarakan sama teman-teman Syariah Institute ini insya Allah adalah program pembelajaran yang terbaik dan juga sesuai dengan minat dan bakat kita gitu ya, minat dan bakat kita, karena memang di sini nanti teman-teman akan dilatih banyak hal gitu, apalagi yang memang itu nanti sesuai kemungkinan besar teman-teman akan mendapatkan passion dari teman-teman dia di sini gitu ya. Baik nanti lanjut sama syariah ataupun nanti tidak lanjut sama Syariah Institute gitu ya. Nah, memang singkat cerita saya secara ya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Edo Pranabuana, teman-teman bisa cari di Facebook saya Kang Edo Prabu atau Edo Pranabuana atau terserahlah cari aja gitu. Insya Allah di Google sih saya juga informasinya positif-positif ya. Belum ada informasi negatif tentang saya gitu. Besar harapan sih enggak lah ya. Besar harapan enggak gitu ya. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini semuanya membawa keberkahan buat kita, dan yang terpenting kita terhindar dari jalur-jalur yang memang sifatnya menjadi mara bahaya buat kita semuanya gitu. Nah, saya singkat cerita teman-teman, saya dulu itu sebenarnya secara pendidikan saya basic keperawatan. Ya, saya basic keperawatan kesehatan. Tadi saya ngelihat di chat ada orang Banyumas, ada orang Purwokerto kalau nggak salah. Saya dulu kuliah di Purwokerto, D3 keperawatan di Stikes Harapan Bangsa Purwokerto. Teman-teman Banyumas mungkin tahu lah ya. Tahu teman-teman yang lain kalau tahu Stikes apa namanya, Stikes Harapan Bangsa tuh. Nah, itu saya dulu kuliah di situ. Ya, saya kuliah keperawatan, saya sempat kerja di rumah sakit, saya sempat magang di rumah sakit jiwa juga gitu ya. Banyak pengalaman juga di rumah sakit jiwa gitu. Yang akhirnya kita juga ikut sakit jiwa juga gitu di situ ya. Enggak. Aku Purwokerto Banyumas. Ya, Teknisa Azara ya, salam kenal. Nah, itu ya saya sempat kuliah di Purwokerto di Stika Harapan Bangsa. Saya sempat kerja di apa namanya juga di RSUD Margono Purwokerto gitu, sempat di apa namanya tadi ya di Magelang dan lain sebagainya. Terakhir saya kerja di ambulan. Di ambulan itu juga masih di keperawatan, saya sebagai medis di salah satu ambulan swasta terbaik di Jakarta gitu, dengan fasilitas dan pelayanannya alhamdulillah di situ saya juga
hampir 2 tahun lah ya, hampir 2 tahun di situ dengan dengan prestasi juga sih alhamdulillah gitu. Semuanya atas izin Allah gitu. Nah, terus singkat cerita memang saya secara minat diri dari dulu itu memang saya tertarik untuk sukses jalur cepat gitu ya. Waduh, sukses jalur cepat itu memang jadi salah satu daya tarik gitu. Walaupun sampai sekarang ya alhamdulillah gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah sampai sekarang pun ya sukses jalur cepat intinya di situ. Nah, saya ya namanya walaupun sebenarnya saya secara ini ya secara Steven saya anak feeling yang mana sebenarnya nggak perlu nggak begitu hitung-hitungan banget gitu. Tapi namanya sukses jalur cepat itu ada hitung-hitungannya gitu. Nah, kalau saya ngitung-hitung di keperawatan itu kayaknya lambat banget gitu. Ya, saya hitung-hitung untuk gaji sekian, cari penghasilan tambahan pun mungkin hanya dapat sekian, sebulan cuma paling ya estimasi sekian gitu. Kok kayaknya lama banget gitu ya. Terus belum lagi eh apa namanya di luaran qadarullah memang kita juga sadari sendiri gitu. Kita juga tahu sendiri kalau di luaran itu mindset tentang eh semuanya harus kredit ini juga luar biasa gitu ya. Nah, kebayang itu kalau saya dulu akhirnya terjerumus, bukan terjerumus ya, akhirnya terkontaminasi dengan hal-hal yang sifatnya kreditan, mungkin sampai sekarang pun saya masih belum bisa tidur nyaman, gitu kan, nggak seceria ini juga di depan teman-teman gitu, karena ya harus kepikiran apa namanya ya, cicilan dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Nah, itu saya hitung-hitung itu, wah kalau saya di sini itu ya walaupun sebenarnya ini bukan karakter orang feeling ya ini hitung-hitungan itu bukan karakter orang feeling itu. Kalau saya di sini saya dapat gaji segini belum angsuran motor segini belum kontrakan belum lain sebagainya akhirnya minus gitu belum masih zaman zamannya apa ya ini zamannya jahiliyah gitu ya belum buat si A belum buat si B gitu ya belum buat si C gitu wah akhirnya nggak dapat apa-apa nih kalau di sini gitu. Nah, keinget keinget apa namanya bapak angkat saya sendiri ya karena memang saya secara ini bapak udah almarhum ya ya kebetulan memang sama Mas Ali tadi orang tua saya juga PNS semuanya gitu dan sampai saat ini pun teman-teman kalau teman-teman ketahui ini kan teman-teman masih muda-muda banget ini ya kalau teman-teman ketahui sampai saat ini orang tua sampai saat ini ibu itu masih kalau ada PNS-an itu masih ngechat ke saya Mas daftar. Nah, itu sampai sekarang gitu. Jadi ya itu udah ngedoktrin banget kayaknya ke orang tua di Indonesia ini gitu ya. Ya karena memang PNS itu nyaman gitu. Nyaman di hari tuanya gitu. Ya tapi tadi kalau untuk jalur cepat nih kayaknya berat gitu untuk jadi jalur cepatnya. Yang akhirnya harus ada sampingan dan lain sebagainya dan bikin kita lebih capek sebenarnya lebih capek gitu. Nah, itu poinnya. Nah, saya hitung itu kayaknya nggak dapet gitu ya. Ya alhamdulillah saya ingat kalau apa namanya saya juga sempat belajar saya dari dulu bahkan saya sebenarnya dari SD itu saya udah suka jualan teman-teman ya. Walaupun ya tadi walaupun orang tua PNS gitu tapi saya dari SD itu suka dunia marketing gitu, dunia nyari barang terus saya jual kayak gitu. Itu dari SD gitu, dari SD gitu. Itu udah bukan lebih ya karena lingkungan gitu, karena lingkungan di kampung saya itu saya orang Lampung, Lampung Timur, Karyatani tepatnya mungkin di sini ada orang Lampung Timur apa namanya? eh di lingkungan saya itu lingkungan menengah ke bawah dulu ya, lingkungan menengah ke bawah banget gitu. Jadi ya saya akhirnya ngikutin mereka ya dari mulung, nyari ikan dan lain sebagainya kita jual gitu. Padahal ya secara orang tua keluarga itu cukup gitu, cukup banget padahal nggak perlu kayak gitu sebenarnya. Tapi karena lingkungan akhirnya ikut-ikutan pengen tahu seperti apa gitu. Saya pernah sampai dimarahin gitu untuk ngembaliin ikan gara-gara mancing di kolam orang gitu. Itu juga pernah dulu waktu kecil gitu. Nah, dari situ suka jualan sampai saya di pesantren, saya juga qadarullahnya Allah izinin juga sempat belajar di pesantren, hampir saya di pesantren juga karena saya di pesantren itu pesantrennya di kampung.
yang mana saya itu hanya numpang belajar sama numpang tidur, makan itu di rumah gitu. Karena di kampung saya sendiri gitu, deket gitu. Jadi nah di situ saya manfaatin untuk apa? Apa namanya, jualan lagi gitu. Teman-teman yang nggak suka masakan pesantren, saya apa namanya, saya tawarin masakan-masakan yang ada di luar yang udah happening di pesantren kayak gitu. Nah, di kuliah pun juga sama gitu ya. Saya bisnis buku di kuliah. Jadi kalau teman-teman di dunia kesehatan itu peluang banget ya, peluang banget itu jualan ke anak-anak, apa namanya, anak-anak mahasiswa baru ya. Ya kita gombor-gombor ini buku yang wajib teman-teman beli gitu ya. Padahal itu mah marketing doang sebenarnya gitu. Bukunya mah bisa pinjem teman-teman gitu kan, tapi kita gombor-gomborin ini wajib dan lain sebagainya. Itu salah satu. Nah, akhirnya saya keinget itu, wah kayaknya memang harus bisnis gitu. Nah, bisnis jalur cepat apa nih yang bisa saya pelajari dan memang sudah saya kenal. Nah, saya keinget. Dan ketika saya waktu liburan kuliah gitu, saya sering diajak sama orang tua angkat saya untuk apa namanya, bisnis properti gitu. Karena orang tua angkat saya di Lampung itu ada unit proyek kaflingan juga gitu ya, walaupun nggak banyak, cuma ada 3 lokasi gitu. Tapi ya itu saya ikut jualannya, saya ikut proses akad yang dan lain sebagainya gitu. Nah, kodarullahnya waktu itu pas di Jakarta, pas saya masih di ambulan, kenalah iklan dari Kang Anggi, Kang Ali, dan kawan-kawan ini gitu ya. Nah, yang kampanyenya ya memang dulu happening banget tuh di 2016 akhir itu seputar konsep properti tanpa bank. Wah, ini menarik banget, properti tanpa bank gitu. Dan di situ juga kodarullahnya saya di Jakarta itu alhamdulillahnya ya, atas izin Allah, apa namanya, alhamdulillah atas izin Allah itu berada di lingkungan yang memang senang akan kajian gitu. Jadi pemahaman akal ribawi dan lain sebagainya gitu, harta halal, haram, harta bekah dan nggak berkah itu sedikit-sedikit sudah apa namanya, sudah masuklah ke otak saya gitu. Nah, ketemulah konsep properti tanpa bank yang mana apa namanya, di dalamnya itu kita jual beli properti yang mana apa namanya, tidak ada unsur ribawinya gitu ya. Ini bukan hanya ucapan, tapi benar-benar sudah di riset sama ustadz-ustadz dan lain sebagainya. Wah ini tertarik banget nih gitu. Tertarik banget nih sama iklannya. Wah mau dong saya apa namanya, ikut jualannya gitu. Nah singkat cerita daftarlah gitu kan, masuk di grup hampir beberapa bulan di grup gitu. Saya sempet juga bulan hampir sebulan di grup. Akhirnya saya penasaran, saya ke Bogor main, ikut sekali pertemuan, terus jarak beberapa bulan ada penawaran program tadi. Kalau dulu itu programnya beasiswa properti ya, beasiswa properti. Jadi dulu itu saya, Mas Lido, Kang Imam kalau nggak salah ya, terus ada Ustadz Sauki yang sekarang sedang belajar di Saudi gitu. Belum lagi teman-teman yang lain gitu ya. Nah itu saya apa namanya, terus kepikiran nih, program beasiswa apakah saya ngambil. Pada saat itu juga itu ada 2 tawaran teman-teman ya, selain properti itu ada tawaran juga selain di Hasanah dulu itu di apa namanya, di program pesantren properti ini, pesantren bisnis properti ini, kok bisnis properti apa namanya, sekolah beasiswa properti tadi ya. Selain ada tawaran di beasiswa properti, saya ada tawaran juga itu di eh ini, astagfirullahaladzim, di travel gitu ya. Ada 2 tawaran ini. Saya isi horoh, coba saya mantepin dan saya akhirnya milih yang di beasiswa properti itu ya. Alhamdulillah singkat cerita saya banyak belajar di situ tentang jualan, tentang handling konsumen, tentang komunikasi, tentang macam-macam hal, ketemu orang gitu, bahkan negosiasi gitu, bahkan apa namanya, event-event gitu, ngisi ngisi gathering sana sini, jualan ke investor dan lain sebagainya gitu. Ya alhamdulillah gitu. Saya setahun alhamdulillah bisa belajar di situ, bertahan setahun, bisa closing, bisa nikah gitu ya. Karena dari hasil closing juga gitu akhirnya memberanikan diri untuk nikah gitu. Yang mana sebenarnya itu adalah keputusan menikah itu juga sebenarnya sebuah penyesalan gitu. Penyesalannya
kenapa saya berada di lingkungan ini nih di usia segini gitu. Walaupun itu masih usia 25 tahun saya waktu itu. Kenapa saya mau di usia segini gitu. Harusnya kalau saya berada di lingkungan itu di usia seperti teman-teman ini baru lulus sekolah, SMA dan lain sebagainya, atau baru lulus pesantren, saya bisa nikah lebih cepat gitu. Jadi menikmatinya itu jadi lebih lama lagi gitu. Ternyata ya, tapi itu sebuah penyesalan yang alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah saya syukuri gitu. Nah, saya setahun di situ sempat megang proyek apartemen dan lain sebagainya, teman-teman ya. Itu keberkahan dari Allah gitu ya. Dari sini memang benar-benar basic marketing properti saya, basic strategi-strategi penjualan saya itu memang benar-benar saya dapetin dari teman-teman mentor-mentor saya ini ya, Kang Ali, Kang Anggi, Kang Nasuha gitu ya. Khususnya Kang Anggi ini yang luar biasa gitu. Dengan kesabarannya gitu. Nggak marah sih, tapi bikin nangis gitu. Nggak marah tapi bikin nangis gitu. Karena saya sempat jadi handling online seminggu atau berapa hari sebelum gathering belum ngehadirin konsumen, alhamdulillah pas acara gathering bisa ngehadirin hampir seratusan orang lebih, ya seratusan NUP lebih gitu ya. Ya karena dimarahin sama Kang Anggi, nggak dimarahin sih sebenarnya, gimana sih ya, diomongin tapi bikin ya gitulah, bikin akhirnya kita sadar diri dan akhirnya kita introspeksi diri dan lain sebagainya gitu. Dan sekarang alhamdulillah memang basic basic apa namanya marketing properti semuanya strategi-strategi itu memang saya dapatkan dari sini ya gitu ya, dari sini, dari beasiswa properti ini, dari program kalau sekarang dinamakannya itu apa namanya, kuliah, oh ya, kuliah Kuliah to to get get rich rich. ya, sorry nggak fokus tadi ya, kuliah to get rich ya, alhamdulillah ini program yang insya Allah buat teman-teman ya, ya walaupun apa namanya ya, saya kasih catatan juga ke teman-teman gitu ya, kalau memang mau ikut program ini saya boleh saran, jangan nanggung-nanggung gitu ya, jangan nanggung-nanggung gitu, Bismillah, yakin gitu, minta ridho sama orang tua gitu, negosiasi sebaik dan seucap bisa ikut kegiatan ini gitu. Tapi kalau memang orang tua gak ngizinin juga jangan maksain gitu ya, jangan maksain karena kita tetap cari ridho orang tua gitu ya, tetap cari ridho orang tua. Harus maksainnya itu harus cari apa namanya ya, solusi-solusi dan juga izin-izin yang terbaik lah, bahasa-bahasa yang terbaik gitu. Karena saya sendiri pun juga kalau tanpa ridho orang tua, tanpa izin dari orang tua ya mungkin nggak bisa seperti ini saat ini gitu ya. Ya alhamdulillah 2016 sampai sekarang udah 2021 ya, udah 2021 dan udah di akhir 2021 ternyata teman-teman masih jomblo, kasihan banget ya. Enggak ya teman-teman, bercanda lagi nih ya, bercanda lagi. Balik lagi ya, alhamdulillah dari 2016 sampai 2001 ini saya 2016 sampai 2017 kalau nggak salah itu ya, akhir 2017 atau awal-awal 2018 saya ngediriin sebuah agensi dan alhamdulillah juga penjualan dan lain sebagainya juga dahsyat gitu. Terus setelah itu saya juga ngedampingin apa namanya, ngedampingin developer gitu ya, ya mulai sampai akhirnya beberapa bulan yang lalu juga pas pandemi awal-awal juga saya juga ngedampingin developer, alhamdulillah hampir penjualan selama setahun pandemi itu hampir 270 unit ya, 270 unit dengan total omset itu hampir 37 miliar ya, karena memang nggak hanya rumah, ada kafling dan lain sebagainya, 37 miliar di salah satu developer properti gitu. Cuman dalam waktu setahun dan di pandemi gitu. Dan rata-rata pembeliannya cash bertahap gitu ya. Nah, itu hampir cash in di angka 21 miliar gitu ya. Yang memang belum lagi yang developer-developer sebelum-sebelumnya gitu ya, udah miliaran lah gitu ya. Di waktu di beasiswa properti aja memang bisa ngedampingin teman-teman apa namanya, belajar bersama bareng Kang Ali dan Kang Nasuha aja, Kang Nasuha, Kang Anggi aja sudah hampir 100 miliar itu omset gitu ya. Belum lagi di bulan-bulan apa namanya, di tahun-tahun berikutnya ketika ngedampingin developer-developer yang lain gitu. Itu ya teman-teman. Nah, ini memang pembelajaran yang luar biasa insya Allah. Tadi memang intens dan memang harus fokus. Jadi jangan setengah-tengah teman-teman ya. Nanti kalau setengah-setengah jadinya apa ya, manusia setengah serigala atau gimana ya. Pokoknya nggak baik lah ya.
Gitu, benar-benar kita kalau memutuskan sesuatu itu benar-benar harus fokus, harus kita tekuni dan jangan setengah-setengah. Percuma, benar-benar teman-teman percuma. Kalau saran saya mending nggak usah ikut. Kalau memang teman-teman setengah-setengah, ragu dan lain sebagainya, banyak pikiran sana sini dan lain sebagainya gitu. Nah, solusi biar nggak setengah-setengah itu ya istikharah untuk yang muslim ya, karena memang teman-teman ini apa namanya untuk yang muslim memang kita di disuruh itu gitu ya, disuruh itu. Jadi mantapkan diri teman-teman, izin sama orang tua, keluarga dan lain sebagainya. Insya Allah itu dimudahkan gitu semuanya gitu ya. Prosesnya dan lain sebagainya. Kuncinya tinggal nurut sih. Itu sih udah paling ini ya. Memang berdasarkan yang saya apa namanya ya, yang saya rasakan dulu waktu di pesantren, kenapa saya bisa lulus pesantren? Ya karena saya cuma nurut aja sama ustadz gitu. Kalau sama OSIS sih nggak nurut gitu ya. Saya paling bandel kalau di OSIS. Tapi kalau sama Ustadz saya paling samina wa ta'na. Ustadz ngomong apa ya karena kan yang ngasih penilaian Ustadz ya gitu. Jadi ya samina wa ta'na aja gitu. Itu sama Ustadz itu. Pas kuliah pun juga sama teman-teman. Saya kuliah itu hampir 3, sekian apa itu namanya itu IPK itu ya. 3, sekian gitu. Itu saya dapatkan bukan karena saya pinter gitu. Karena saya nurut ya, karena saya nurut, saya samina watokna sama dosen saya gitu. Saya salah satu mahasiswa yang di angkatan saya itu saya yang pertama kali selesai tugas akhir ya. Bukan karena saya pinter, sekali lagi bukan, karena saya nurut sama dosen saya gitu. Dan saya orang yang males nunda, jadi saya selesain aja gitu. Itu saya yang pertama kali selesai, yang pertama kali sidang gitu ya. Itu saya alhamdulillah gitu ya. Tadi karena saya pinter ngerebut hati dosen sebenarnya. Bukan karena saya pinter untuk bikin materinya dan lain sebagainya. Kalau materi mah biasa lah, namanya juga mahasiswa nakal ya. Ada joki dan lain sebagainya. Enggak, tenang. Saya kerjain sendiri kok gitu ya. Nah ini sama Pak, saya juga dapat kamlut karena nurut sama dosen padahal nggak pintar-pintar banget. Nah, itu kuncinya memang nurut. Jadi di sini pun nanti teman-teman, salah saya boleh saran, kuncinya teman-teman cuma nurut gitu ya. Kecuali kalau sama Kang Ali, sama Kang Anggi, sama Kang Naswa, sama Kang Iman, sama Mas Rido suruh terjun dari lantai 3, ya jangan nurut. Ya ini bunuh diri lu pada gitu ya. Itu jangan ya. Benar-benar kalau yang sifatnya memang itu tidak dalam kemaksiatan, tidak dalam kesesatan, tidak dalam apa namanya hal-hal yang membuat buruk bagi kita, itu nurut aja. Kalau sama guru mah itu udah kuncinya gitu ya. Gitu teman-teman, insya Allah pembelajarannya juga seru, asik dan lain sebagainya, fasilitas dan lain sebagainya. Ya kalau namanya juga perjalanan, bosan-bosan dikit itu wajar banget gitu. Sekali lagi, bosan-bosan itu bisa hilang karena dilengkapi dengan apa? Dengan kajian-kajian yang memang sudah disediakan. Nah, ya karena kebosanan kita hanya bisa hilang dengan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa ini ya. Ya intinya gitu. Kalau kita deket sama apa namanya orang-orang solih ya, orang-orang yang memang ngaji dan lain sebagainya, insya Allah itu jadi rem buat kita gitu ya. Seperti Ustadz saya bilang, kenapa kita harus terus ngaji, kenapa kita harus terus apa namanya upgrade diri tentang ilmu agama dan lain sebagainya, biar punya rem gitu. Kenapa sih pentingnya rem? Tahu nggak teman-teman, sadar nggak teman-teman selama ini kenapa kita harus punya rem? Kebayang kenapa motor itu punya rem? Kalau motor itu nggak punya rem, mereka nggak akan bisa ngebut, teman-teman. Nah, itulah pentingnya kita punya rem. Biar kita bisa ngebut, ya. Kenapa kita punya rem? Karena biar kita bisa ngebut. Kalau motor-motor mobil nggak punya rem, mereka nggak akan ada yang berani ngebut, pasti pelan-pelan. Takut nabrak soalnya. Itu aja teman-teman, selamat belajar selama 1 tahun, gitu ya, di sini ya, di apa namanya kuliah Getris ini, gitu ya. Insya Allah banyak pembelajar yang asik-asik gitu ya, banyak pemateri-pemateri yang seru-seru dan benar-benar materinya juga dahsyat, aplikatif banget pokoknya gitu. Tinggal teman-teman nurut aja itu ya. Itu dari saya, salam buat teman-teman semuanya, salam buat orang tua teman-teman semuanya yang dimanapun teman-teman berada. Insya Allah keputusan yang teman-teman ambil itu yang terbaik ya, dimanapun lokasi teman-teman belajar. Kalau teman-teman belajarnya dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang tulus dan nurut sama apa yang diomongin sama guru, insya Allah Allah mudahkan semuanya. Itu saja dari saya, Kang Iman, Kang Ali, Kang Anggi, dan teman-teman semuanya. Terima kasih Semoga banyak.
bisa bermanfaat buat yang lain. Amin. Kalaupun ada salah-salah kata, itu datangnya dari saya. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Dan saya izin undur diri karena ada Siap. Terima kegiatan kasih. dan sudah ditunggu orang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah gitu ya. 5 menitnya Mas Edi itu sangat luar biasa gitu. Lebih kayaknya bro. Versinya itu beda banget ya. Luar biasa gitu ya. Baik, terima kasih Mas Edo. Jazakallah khair ya. Silakan beraktivitas. Dadah ya. Kita dadah. Assalamualaikum, Siap. sampai ketemu lagi.